Oke, teman-teman semua, karena udah jam 4:04, kita mulai aja ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang menuju sore kepada teman-teman yang mau menyempatkan pada acara sharing ilmu kali ini. Perkenalkan, aku Fiza yang menjadi moderator acara kali ini yang berjudul Bereksplorasi dalam Arsitektur. Acara sharing ini adalah acara rutin dari YACP atau Yogyakarta Arsitektur Creative Project, yaitu komunitas yang mewadahi sisi kreatif yang lain dari mahasiswa arsitektur di Yogyakarta. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Uh, nah, tadi kan sudah disinggung kalau YACP itu mewadahi kreativitas mahasiswa arsitektur yang lainnya. Salah satunya adalah bidang fotografi dan videografi yang kita jadikan tema untuk sharing kali ini. Di sini kita akan sharing-sharing dengan pakarnya dan mendalami kaitannya dengan arsitektur. Tetapi sebelum itu, saya akan membacakan beberapa tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, mohon link Google Meet tidak disebarluaskan mengingat kapasitas platform terbatas. Kedua, semua peserta memposisikan mikrofon dalam keadaan mute selama pemaparan narasumber. Ketiga, partisipan dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat saat narasumber sedang memaparkan dan saat sesi tanya jawab. Itu tadi tata tertibnya. Selanjutnya, sharing kali ini kita sebenarnya santai aja ya, karena pembicara juga santai aja. Langsung aja kita ke materi yang pertama. Kita sambut Kak Mas Yudi Pakan yang pernah menjadi videografer proses pembuatan batik pada acara Museum Batik Yogyakarta tahun 2019 dan 2020. Videografer dan fotografer kreatif Dep pada acara Bip and Bob pada tahun 2018 sampai 2019. Dan masih banyak lagi pengalaman Mas Yudi. Oke Mas Yudi, presentasinya dipersilakan. Halo, ada nggak ya suaraku? Ya, dengar. Oh, bentar. Kok bisa branding? Ada nggak? Muncul nggak ininya? Muncul. Oke. Oke, namaku Yudi Pakan. Sebenarnya sih Yudianto Pakan. Cuman aku bukan membuat sih. Orang-orang lebih kenal tuh Yudi Pakan karena dari sosial media kan. Sosial media itu menggunakan Yudi Pakan. Kenapa nggak Yudianto Pakan ya? Biar lebih singkat aja. Nah, saya itu mahasiswa arsitek angkatan 2014. Ya, semesternya ya kalian hitunglah sendiri. Saya sudah semester berapa sekarang? Nah, ya saya arsitek, bukan saya arsitek, saya mahasiswa arsitek yang kebetulan berkecimpung di dunia fotografi sama video sampai bisa menghasilkan buat hedon lah, buat membeli sesuatu yang saya mau, ya gitulah. Oke. Eh, terus, nah, saya itu memulai fotografi sama video itu sebenarnya dari sejak untuk foto, bentar. Untuk foto sendiri itu sebenarnya dari SMA. SMA itu dari sejak 2010. Nah, terus beralih mencoba hal baru itu di video itu semenjak 2015. Nah, 2015 itu belum langsung dibayar ya. Nggak langsung, bikin video langsung dibayar orang lah. Nggak. Emang lu siapa, Yud? Emang lu siapa, Yud, mau langsung minta bayaran? Nah, terus pertama, pertama kali untuk mendapat bukan bayaran ya kita bilang, mendapat penghargaan dari orang lain itu dari tahun 2017 sendiri. Ya bisa kita bilang untuk sebagai profesionalitasnya itu 2017 lah. Nah itu awalnya sih kan dari
membuat video nge-share ke sosial media kan. Terus dilihat teman, terus ya udah, Yud bisa nggak buatin video? Wah boleh. Dibayar nggak? Wah terserah. Awalnya kan masih nggak enak atau masih ini Yudi siapa nih? Masa masih mau langsung ngasih? Oh bayar 300.000, bayar 1 juta. Wah nggak mungkin bos. Dulu siapa Yud? Nah udah. Terserah mereka dulu bayarnya apa. Ya paling bayarnya kalau nggak dikasih makan, atau paling buruk-buruknya se-underground dikasih mabokan, amer, wah itu paling kurang ajar. Dari siang sampai sore take video, malamnya mabok, wah tapi nggak apa-apa. Ya, bentuk apresiasi orang kan beda-beda. Ya Ya. itu ya kita hargai juga lah, masih awal juga kan. Nah terus masuk di self branding. Seberapa penting, bukan seberapa penting sih, foto sama video ini untuk seorang Yudi Pakan itu penting. Itu kok bisa sampai seorang Yudi Pakan tuh bisa mendapat apa ya, award apa reward ya, ada Ya, beberapa penghargaan dari teman-teman. Yaitu berawal dari self branding ini. Jadi membentuk sebuah karakter seperti apa yang dipakai itu, sehingga orang-orang ketika membutuhkan sebuah video itu secara sombongnya bisa dibilang larinya ke Yudi Pakan. Yaitu pentingnya self branding. Self branding itu macam-macam, bisa melalui sosial media, terus penampilan. Kalau kalian lihat di slide pertama, fotoku kan gondrong. Itu ya. sebagai membentuk self branding, biar orang tahu ya Yudi Pakan yang mana sih. Oh itu yang gondrong tuh, yang nggak kotor, yang bawa tanah. Nggak. Terus saya sebagai mahasiswa arsitek punya hubungan dengan foto dan videografi. Itu sebagai self branding juga. Maksudnya kayak aku membentuk karakter foto sama video gitu menggunakan ilmu-ilmu dari arsitek. Misalnya gimana? Di arsitek kan kita benar-benar diajarin komposisi. Itu gimana untuk mendapat foto atau video yang baik tuh, kita kan diajarin di arsitek soal komposisi. Bahkan semester awal kita diajarin bukan diajarin sih, ya benar diajarin. Itu ada namanya sketsa mata burung, mata cacing, kayak gitu-gitu tuh. Nah itu dipakai juga di video. Nah aku baru tahu itu kayak ada kayak gitu, perspektif kayak gitu. Itu karena masa. Nah gitu. Terus self branding untuk sosial media. Sosial media ini menurutku penting sih untuk sekarang, bukan hanya untuk di bidang foto sama video. Bahkan untuk arsitek. Kita sebagai mahasiswa arsitek gitu. Maksudnya kayak membentuk karakter kita itu sebagai misalnya apa sih di sini? Misalnya Visa deh. Visa ingin membentuk karakternya mau gimana nih? Saya mau berkecimpung di arsitek, ya udah ngupload aja dulu kayak rajin ngupload render kayak sekarang kan render kayak misalnya 3D 3DS. Itulah 3D arsitek gitu ya. Oh ya. Ya itulah terserah kalian ya. Itulah gimana kalian senangnya di mana ya udah ngupload terus. Yang penting konsisten, itu paling penting. Konsisten akan membentuk karakter kalian. Nah, begitu. Nah, ya itulah sudah bisa bilang kayak ya profesional di bagian video, foto juga. Nah, gitu. Ini bakal tak tunjukin gimana sih video-videonya Yudi Pakan dulu sama sekarang, busuk-busuknya videonya Yudi Pakan tuh kayak gimana, sekarang bisa kayak gimana. Saya tidak bilang videoku sekarang bagus, karena pasti ke depan akan berkembang. Aku percaya itu sih. Ya sekarang, progres sekarang kayak gimana. Nah, tak tunjukin. Mana ya? Oh nih. Aduh, waduh. Di sini saya cuma perkenalan dikit aja ya, karena saya lebih senang itu kayak kalian bertanya apa sih yang kalian mau tahu dari Yudi Pakan sebagai mahasiswa arsitek dan sebagai fotografer untuk video. Nanti kalian tanya senaif mungkin, tanya sepolos mungkin terserah kalian. Kayak misalnya, kok lebih membentuk karakter itu gondrong, kenapa nggak kayak lain? Terserah kalian, tanya aja.
bebas. Bentar. Ini. Terus ini salah satu video yang awal-awal tak bikin juga. Ya, cuman ini video ini ngaco sih sebenarnya. Kayak pagi-pagi baru bangun, ambil kamera, ngetek depan rumah, terus tambah musik. Nah, itu udah pernah bahas. Nah, ini video-video awal. Yang pertama banget masih main video. Nah, terus ini video setelah melalui banyak proses ya. Video paling terbaru lah tak bikin. Bisa dibilang kayak gitu. Nah. Kok nggak mau? Nah, kok nggak mau masukin video ya? Maaf ya, ada suara-suara dari belakang kalau kedengaran. Nah, nah ini salah satu video yang benar-benar saya saya direct benar dengan
benar-benar proper. Waktu saya cerita dikit, video ini tuh waktu saya KKN di Sumba. Nah, waktu itu ketemu sama anak-anak kecil, Pak, di Sumba. Banyak kan anak kecil, ngobrol sama mereka. Bukan sih, cuy, bukan cuy, ya gitulah. Mau nggak bikin video? Ya, terus mereka seneng kan. Nah, saya sebagai orang yang bisa secara kasar mengambil keuntungan dari mereka, ya gimana caranya memberikan keuntungan balik ya? Saya belikan snack lah. Nah, ini hasilnya bareng mereka kerjanya. Let's call on the interested, the wide-eyed, the hopeful, the princesses and the princes, the believer. Let's summon the generals, the queens, the kings, and the knights that ride the adventurous trails. Let's call on the leaders, the lover, big ones, the small one. Then there's the Dundats, the discoverers, the conductor, the scientist, the CEO. Let's call on the skywalkers, the movers, the shakers. Let's call on the curious and bring on the hope. Life starts here. Itu. Terus satu lagi, ini video yang baru-baru banget tak kerjain kemarin bulan apa ya? Bulan April. Ini sebenarnya video tugas akhir mahasiswa Despro. Dia itu membuat batik starter kit itu buat anak-anak SD dari umur 10 sampai 13 tahun gitu. Nah, ini videonya. Bentar. Sebuah proses membuat motif dengan malam dan cantik. Inilah batik, budaya Indonesia yang penuh filosofi suci. Seluruh penjuru kagum padamu. Namun, apakah itu cukup? Seiring berkembangnya zaman, regenerasinya semakin menurun. Untuk itulah, aku mempersembahkan ini untuk batik. Menurut saya bukunya sudah memang kemasannya juga bagus,
anak-anak usia 11 tahun pasti sangat menarik, sangat tertarik, karena pasti yang paling menarik adalah awalnya. Kalau awal sudah menarik, pasti anak-anak lebih tertarik untuk mempelajari batik itu sendiri. Paket ini sebenarnya berisi 3 set, jadi bisa untuk kerja kelompok, bisa untuk satu paket kami sekeluarga. Jadi saya pikir itu sudah oke banget. Simple gitu loh, nggak pakai bahan-bahan yang lebih cepat selesai karena bahan-bahannya juga katanya lebih gampang. Aku bakal merekomendasikan soalnya sekarang di karantina pada gabut semua dan mereka lebih senang main HP, jadinya sepertinya mereka bakalan lebih senang kalau batik. Batik, cara kita melestarikan budaya Indonesia. Ya, begitulah video-video dari Dipak. Kan sebenarnya nggak semua yang upload di Instagram itu benar-benar yang proper video-video kayak gini. Kadang-kadang juga ngupload yang video-video yang aneh-aneh. Maksudnya kayak sebagai kayak tetap menunjukkan eksistensi gitu loh. Karena sempat 2000 berapa ya? 2018 gitu. Aku nggak pernah ngupload di Instagram, di sosial media. Sampai orang mikir, loh, Yud, kok berhenti main video? Kok berhenti kerja di video? Enggak, cuman malas aja. Ya, nah, semenjak dari itu mikir, udah ngupload. Paling enggak sebulan adalah aku ngupload di sosial media gitu. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang ini. Kalau tanya aja, terserah kalian, senaif mungkin, sepolos kalian, terserah, nanti kita ngobrol. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Yude dari temen YACP. Kenapa banyak scene slow? Apa yang mau ditunjukin dengan slow motion? Kenapa banyak scene slow motion? Nah, itu sebenarnya ada 2 kemungkinan. Pertama, karena footage-nya dikit dan benar-benar sebenarnya pengen panjang untuk memberikan informasi di situ, ya udah diakalin dengan dibikin slow motion videonya. Itu cara mengakali footage. Yang kedua, untuk menunjukkan lebih ke kesan dramatisnya gitu loh. Kayak itu. Oke. Terus ada lagi nih Mas Yudi. Alat dan software apa aja sih yang minimal kita punya buat jadi videografer dan fotografer? Terus apa harus langsung punya kamera DSLR atau gimana? Nah, jadi mohon maaf ya, ini pertanyaan paling klasik sih menurutku. Ya nggak perlu langsung punya kamera DSLR, kamera yang proper, enggak. Kalau kalian lihat videoku yang paling pertama banget aku bikin video, itu pakai HP. Aku pakai Sony Xperia apa gitu. Aku masih pakai HP kok. Terus ngeditnya pakai HP juga. Kalau kalian ada di bawah itu tulisan Viva Video. Kalau kalian tahu. Iya. Masih pakai Viva Video. Ya namanya belajar lah, terserah gitu. Oke. Ada juga nih nanya, izin tanya Kak Yudi, mungkin buat Mas Banu juga terkadang kan dalam proses berkreasi masing-masing orang beda. Kak Yudi cara dapat idenya biar ngalir tuh gimana? Terus gimana Kak Yudi memasukkan nilai atau pesan supaya tersampaikan dengan baik kepada orang-orang yang melihat karya Kak Yudi? Mas Banu. Oh, atau enggak gini kali. Kita biarin Banu dulu presentasi, ngasih materinya, baru kita tanya jawab. Karena ini kan udah ada yang nanya, Mas Yudi, Mas Banu. Nah, Banu belum menunjukkan siapa sih Banu ya. Banu dulu presentasi, baru kita
ngobrol-ngobrol lucu. Oke. Ya udah aku tanya sedikit ya gitu. Oh ya. Tantangannya apa sih Mas? Kayak udah kan kuliah arsitek juga, terus ada bukan ikut sih, bikin videografi juga. Tuh tantangannya gimana ya Mas? Tantangannya itu wah banyak gila sih tantangannya. Pertama dari tantangan, maksudnya kayak pertama dari keluarga sendiri nih, internal keluarga. Pasti dimarahin. Apalagi saya sudah berapa tahun kuliah, tanya, "Kamu mau jadi arsitek atau mau jadi ini? Kalau mau jadi bekerja di bidang video, tinggalin arsitekmu." Waduh, jangan dong. Ini udah mau kelar nih. Ya, tantangannya itu masalah waktu. Itu membagi waktunya itu gimana? Ya, benar-benar mesti aku lihat ya anak sekarang itu termasuk saya dulu sangat menyepelekan membuat jadwal. Sangat-sangat menyepelekan membuat jadwal. Itu pertama membuat jadwal. Apalagi kalau semester awal kan deadline banyak nih. Gila-gilaan tuh deadline tuh tugas. Ya itu dicek. Ya soalnya deadline-nya tugasnya untuk bikin pertama itu mau bikin 3D rumah gitu atau bangunan apa. Nah, kita harus benar-benar matok gitu. Sedalam 2 minggu tugas ini mesti kelar biar minggu berikutnya udah bisa nerima video. Nah, ketika ada video, misalnya dalam 2 minggu itu ada terima tawaran, bisa nggak buatin video ini? Bisa, tapi gimana kalau tanggal segini itu udah slow, gimana? Oh, misalnya diskusinya oke, bisa, ya selamat. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan selanjutnya nanti dilanjut di sesi terakhir ya, Mas. Oke, makasih Mas Yudi materinya. Selanjutnya dari Mas Banu Brawijaya yang pernah menjadi videografer di acara Explorive 2019, videografer di acara OKA UKDW 2019, dan masih banyak lagi pengalaman dari Mas Banu. Oke, Mas Banu dipersilakan untuk mempresentasikan. Udah muncul belum ya slideshow-nya? Udah. Udah ya? Udah. Ya, halo semua. Perkenalkan lah ya, namaku Gede Nanda Banu Brawijaya. Ya, sesuai sama foto di samping, aku aslinya dari Bali. Aku angkatan 17, yaitu kuliah di KDW. Terus, nah, di sini ada 2017. Kenapa 2017? Ya, selain itu jadi awal tahun kuliah saya, di tahun itu juga jadi starting point saya kayak terjun ke dunia dokumentasi. Sedikit cerita ya, waktu itu semester 1 ada tugas agama disuruh buat film dokumenter. Tugasnya itu kelompok, lalu kebetulan salah satu anggota kelompok ada yang memang bisa ngedit dan dia memang lagi sibuk kepanitiaan. Terus ya udah, saya awalnya iseng-iseng karena footage-nya itu udah ada, jadinya udah saya coba belajar dari YouTube, tutorial, belajar sendiri cara ngedit. Waktu itu lihat di YouTube lah cara-caranya, belajarin tools-toolsnya satu persatu. Terus ya udah cicil sedikit lah ininya. Video-videonya saya susun. Waktu itu juga karena mulai ngerasa seru, kan suka ngulik-ngulik banyak tools. Oh ternyata tools ini gunanya ini, selain untuk ini bisa jadi gini. Saya sukanya di situ, suka ngulik-nguliknya. Waktu itu juga karena keseringan nonton video tutorial,
iseng-iseng juga nemu tuh di beranda YouTube ada video-video travel tuh, kayak Sam Kolber, Matt Komor, Rory Kramer, teman-temannya itulah. Nah dari situlah mulai tertarik lagi nih di dunia video nih, kayak ingin buat misalnya dokumentasi perjalanan atau gimana, dan kebetulan juga saya orangnya suka traveling atau jalan-jalan gitu sih. Nah terus, ini ada beberapa hasil-hasil foto saya. Sebenarnya ini kan objeknya orang ya. Kenapa orang? Itu saya lebih tertarik di human interest. Nah, ada latar belakangnya. Jadi pada saat saya itu mulai tertarik untuk traveling di tahun 2017, saya mulai ya nabung. Lalu waktu itu punya keinginan lah mau ke Sumba di tahun 2018. Cuman karena ada halangan jadinya baru bisa di awal 2019. Jadi saya berangkat sendiri sih di sana. Ya sesuai dengan film yang pernah ada, yaitu susah sinyal dan settingnya di Sumba, ya memang udah susah sinyal sih. Jadi mau nggak mau HP juga memang jarang untuk kita pegang. Jadi lebih berbaur di sana sama anak-anaknya, lalu sama keluarga di sana, lebih kadang atau gimana. Jadi di situ saya kayak ngerasa nyaman dan seneng lah ketemu banyak orang-orang baru di hidup dengan kesederhanaan seperti itu, aktivitas yang mereka lakukan dan mereka selalu tetap bahagia. Untuk yang foto ini ya saya ngambilnya ini kalau saya yang pertama di tahun 2018, kedua itu 2019, dan ketiga di 2020. Di tahun 2018 sebenarnya juga untuk tahun 2017 saya belum punya alat atau gear sama sekali, jadi cuma kalau minjem sana sini di teman. Salah satunya Kak Yudi kadang-kadang tak pinjemin. Ya. Lanjut ya, inilah salah satu human interest tadi di foto anak-anak waktu di Sumba. Sama juga kayak yang kayu dijelasin tadi, ketika kita mau minta mereka foto, karena mereka mau ya udah kita kasih anak permen, anak di sana snack juga gitu. Nah ini juga kegiatannya. Nah selain di human interest, saya juga tertarik di foto landscape atau pemandangan, karena ya tadi berawal dari hobi jalan-jalan tersebut sih. Itu waktu tahun 2019 ke Sumba, di pertengahan tahun 2019 juga sempat pergi ke Labuan Bajo juga. Nah di sini ada hobi dokumentasi dan arsitektur. Hobi ya menurut saya setiap orang tentu punya hobi yang masing-masing, dan menurut saya juga hobi itu apa yang kita lakukan dan kita ngerasa senang atau bahagia dan nyaman melakukannya, ya itu menurut saya juga bisa dibilang itu arti sebuah hobi. Jadi kayak kita melakukannya tanpa beban, senang dan gitu. Lalu berawal dari hobi itu saya mulai dokumentasi itu di sana saya ngerasa seneng aja gitu ngelakuin nge-capture foto atau videoin aktivitas atau pemandangan dan lain-lain di situ. Lalu saya kan kuliah di arsitektur nih gitu misalnya. Kuliah di arsitektur. Waktu itu awalnya sebatas saya arsitektur cuma tahu gambar, sketsa, ya gambar bangunan gitulah. Kayak korelasinya sama foto-foto saya yang human interest atau landscape gitu tuh kayak masih belum menemuin lah hubungannya apa. Nah tadi juga udah dijelasin Kayut, pas di semester awal kami tuh memang diajarin komposisi warna, komposisi atau proporsi atau
susunan itulah, waktu itu sempat buat komposisi dari karton. Jadi misal dari besar ke kecil objeknya diapain, itu menghasilkan komposisi dengan baik gitu. Nah akhirnya berawal dari sana pun saya juga waktu foto iya ya, gini caranya ngatur komposisi. Itu kan diajarin yang namanya rule of third gitu kan, kayak grid yang ada 3 grid, lalu ke bawahnya 3 grid, ada total 9 grid itu. Nah selain itu juga seiring berjalannya waktu lah, kuliah kan naik semester terus, kayak mulailah kenal rendering, animasi video bangunan 3D yang gitu tuh, oh masuk ke karya visual juga ya ini ya gitu. Ini kan ya saya nemu lah hubungannya kayak dunia dokumentasi di mana masuk seni visual, begitupun di arsitektur juga ada seni visualnya gitu. Ya, tadi yang saya jelasin kan ada implementasinya, ada komposisi, kombinasi warna, lalu ada proporsi. Nah, artsviz. Nah, ini artsviz ini maksudnya memvisualisasikan sebuah bangunan lah ya. Misal kayak kata rendering, objek rendering tuh masuk ke artsviz juga. Lalu ada animasi video kayak gitu. Dari segi teknis di dokumentasi, pertama saya bagi dua, itu ada fotografi, dimana pas rendering, misalnya pas rendering itu dari segi rendering view ya, di segi fotografi saya belajar yang namanya color correction ketika di editing, terus arah cahayanya dari mana, terus memperhatikan shadow-nya gimana. Ya tentu dengan software editing bantuan misal Lightroom atau Photoshop itu membantu saya ketika proses rendering view untuk tugas-tugas di kuliah gitu. Kalau dari seni videografinya yang saya implementasikan ke animasi 3D bangunan itu mulai dari depth of field, itu kayak kelihatan biar benda dekat terus objek belakangnya agak blur tuh, biar kelihatan dramatis tadi. Terus resolutionnya atau frame rate-nya mau pakai berapa fps atau full HD kayak gitu. Dan terus teknis pengambilan view nih, misalnya bangunannya mau panning, tilt atau ngefollow kayak gitu. Terus ya ini cuma sedikit sharing hasil project studio di studio perancangan 3 itu tuh dapatnya high res building ya gitu. Cuma ini pertama kalinya banget ngerender pakai di post production lagi pakai Photoshop, jadi baru banget sih belajar Photoshop di tahun 2019. Waktu ini ya sama sebenarnya modal laptop juga kurang ngangkat lah karena filenya gede, jadi pinjam PC di kakak tingkat juga. Nah di sini waktu itu baru bulan April atau Maret kemarin ikut Artjam, itu kayak eksibisi dari kakak tingkat juga yang udah alumni dari KDW juga. Nah Artjamnya di sini yang dikasih cuman ini file renderan bangunannya. Nah jadi kayak kita memvisualisasikan bangunannya ini peletakannya gimana nanti, sehingga ada cerita lah dari hasilnya nanti. Dari sini tuh saya ngelihat ada tiga subjek lah ya. Yang pertama tipe type ya, tipe bangunan yang saya lihat ini kan kayak bangunan-bangunan di pedesaan cocoknya, terus lebih adem cocoknya. Nah, terus elemen ini saya inginnya cocoknya bangunan ini ditambahin elemen apa aja gitu. Nah waktu itu saya cuma kepikiran pingin masukin elemen apa aja, elemen manusianya, pepohonannya, langit, air kayak gitu, dan hewan juga yang saya masukin.
Lalu ambience itu mikirin lah suasananya bakal mau dibangun seperti apa nanti. Nah di sini ada foto-foto sumber saya untuk nanti bakal di crop lagi, ditempel-tempel lagi, dimanipulasi. Oh ya, nama istilahnya ini juga namanya matte style atau matte painting gitu. Jadi kita kayak membuat memanipulasi si bangunan ini sehingga dia seolah-olah dia memang terbangun di suatu tempat. Nah, ini ada beberapa pohon yang saya juga cut. Saya ambil cutnya sendiri, cut out sendiri. Hewannya juga ada, manusianya juga. Gitu. Nah, di sini yang saya bilang tadi ceritanya ini kan kayak ada seorang nih kayak yang ibarat lah dia punya rumahnya, dia habis jalan dari mana, misalnya di sebelah tengah hutan atau di mana ada sebuah rumah nih. Nah, di rumah ini juga ada elemen airnya membaur dengan rusa-rusa gitu. Nah, untuk di sini kan tadi udah belajar komposisi itu kayak rule of third. Ya, rule of third-nya ini ya yang ini grid-gridnya dia. Jadi kalau bisa dilihat gridnya tuh kalau yang horizontal dia antara batas pohon ini, terus antara kalau dari segi warna horizontalnya batas gelap terangnya kan kelihatan komposisinya, jadi dia terlihat seimbang. Terus untuk rumah memang saya bawa agak sedikit condong ke kanan karena tujuannya tuh buat di membuat di sekitar rumahnya tuh dia masih ada lahan luas jadi buat binatangnya bermain kayak gitu. Terus di bagian kanan sini saya tambahin objek manusia gitu. Ya itu sih sharing-sharing dari saya itu. Mungkin lebih ini apa? Boleh ada kasih pertanyaan deh di kolom komentar nanti ya udah santai aja. Cuman Videonya Mas Banu gimana? Ada okay, atau enggak? Ada. Ada. Ini saya share yang ini dulu apa yang awal-awal saya bikin video. Bukan sebenarnya yang awal itu video tugas tadi yang rekam pakai HP juga ada teman. Tapi filenya jadi hilang nggak ketemu tadi. Jadi ada satu video juga yang saya buat di 2017. Oke. Lawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Yeah. Nah, kalau yang video tadi itu waktu itu ada kegiatan ini P3DM pengembangan apa gitu namanya waktu itu di kampus. Jadi kayak ya kita kunjungan ke panti ya lihat apa syukuran di panti juga. Oh ya mau tanya tadi by the way videonya lancar-lancar aja kan ya? Iya lancar kok. Soalnya ya wifi apa IndiHome lagi gangguan kan jadi. Iya. Kacau ini IndiHome. Oke. Selanjutnya ini video yang saya buat di tahun 2019. Ini video branding sih waktu itu.
Mas Brando belum di share screen. Oh iya. Wah, lupa. Sabar, tapi yang mana ya tadi? Nah, ini juga video pertama sih yang waktu itu saya garap dalam kategori branding. Sebenarnya waktu itu lagi ekskursi, jadi ya udahlah sekalian garap aja bawa bajunya. Ntar kebetulan teman juga mau jadi role modelnya ya udah gitu. Terus yang selanjutnya pertama kali juga nih garap video komersial produk untuk KKN kelompok temen gitu. Selanjutnya yang saya mau sharing juga yang berkaitan sama arsiteknya itu animasi bangunan. Jadi waktu ini proyek yang pertama akan saya tampilin itu proyek high rise building yang studio perencanaan 3 gitu.
Nah, kalau yang ini yang terakhir. Ya, udah sih. Wow, bagus sih videonya, bagus-bagus. Oh. Oke. Ya sebenarnya juga masih ada kurangnya. Kan tadi dari ini ada miss-missnya kurang rapi atau gimana. Ya sama kayak kata Kak Yudi. Ya setiap ini pasti berkembang terus sih nantinya. Gitu. Iya, tapi udah bagus sih Mas. Oke. Oke, Mas Yudi, makasih materinya. Mungkin pertanyaannya bisa ditaruh di kolom chat yang mau nanya teman-teman, biar nanti langsung bisa dijawab aja sama Mas Yudi, Mas Banu. Ya. Ini kayaknya udah ada pertanyaannya di kolom chat, bentar. Ini aku bacain ya pertanyaannya. Oh ya udah, ini langsung aja ya aku. Ya. Kak Yudi, mungkin buat Mas Banu juga, terkadang kan dalam proses berkreasi masing-masing orang beda. Kak Yudi cara dapat idenya biar ngalir tuh gimana? Terus gimana Kak Yudi memasukkan nilai atau pesan supaya tersampaikan dengan baik kepada orang-orang yang melihat karya Kak Yudi dan Mas Banu? Gimana tuh? Saya dulu atau Banu dulu? Aku dulu kali ya. Mas Yudi. Terserah. Udah Mas Yudi dulu aja. Oke. Tadi kan cara dibilang iya. Gimana cara menemukan ide itu? Kalau aku ya sering-sering nonton film. Datang ke pameran, ngobrol sama teman, itu penting. Arsitek tuh jangan kalau aku bilang, berteman sama siapa?
berteman sama pemulung, berteman sama penjual miras, pokoknya berteman sama siapa aja. Idenya akan datang dari situ. Nah, untuk mengangkat sebuah kasus atau memberikan pesan melalui video, kalau dari aku itu di arsitek itu kita diajarin ada namanya turun ke lapangan, ngobrol sama orang-orang yang sebenarnya kalau aku dulu sempat ngerjain video judulnya Jaka Muda. Jejaka Muda itu Jejaka Muda terutama di yang sekarang ya, itu kayak kalian itu apa sih yang kita bener nggak sih yang kita lakukan? Aku survei ke teman-teman, ngobrol sama ada nih ukuran kelahiran dari segini tahun segitu ada namanya generasi Z, ada generasi milenial. Nah aku bagi lagi tuh ngobrol sama yang generasi milenial. Kayak ada yang bilang, Mas, aku bisa passion gini, aku nggak mau ya yang lain selain passionmu memang apa? Mas, main musik, aku pengen berpenghasilan dari musik. Nah udah, aku ngangkat itu, dapat data itu, ngobrol lagi sama orang lain. Nah di video itu ada, di video Jejaka Muda aku bilang bahwa di video itu aku bukan menyampaikan sih, mengatakan kayak bener nggak itu passion atau cuman buat gegayaan doang, buat keren-kerenan doang. Aku bukan menyindir, saya kayak sarkas kali ya namanya, sarkas sama menyindir. Itu bener nggak itu passion cuman buat gaya-gayaan doang? Milenial sekarang itu kayak rebel itu ketentuan tuh sebagai keren-kerenan. Wah, itu lagi. Nah, kayak gitu. Nah, untuk menemukan ide, yaitu survei, ngobrol, nonton film. Ngobrol itu nggak perlu sesama. Misalnya kayak aku sama Banu ngobrol, enggak. Aku ngobrol sama siapa lagi nih? Ada Hoseo, ada ya. Ngobrol aja sama orang. Ide itu akan datang dengan sendirinya. Kalau aku. Nah, ayo Banu, silakan. Kok videonya nyangkut gitu, Mas? Maklum, indie home. Ya, kalau aku sendiri, untuk dapetin ide, aku jujur sih nggak terlalu sering yang ngikutin film kayak gitu. Jarang banget lah intinya kayak nonton film. Paling nonton film kalau misalnya ikut temen aja. Tapi aku kayak lebih suka kadang-kadang ngeliat referensi dari Instagram atau YouTube kayak gitu. Misalnya nggak mau cari video apa, tinggal ketik aja. Nanti kadang-kadang kalau mau kelihatan bagus tuh biasanya ada bumbu-bumbu kata-kata tuh. Misalnya travel video sinematik lah, ala-ala sinematiknya gitu. Jadi kayak biasanya kan algoritmanya mereka tuh pasti ada aja kelihatan yang bagus. Itu dipelajarin lah paling di anak-anakku teknik-tekniknya. Kalau untuk menyampaikan pesan, ya tadi juga Kak Yudi udah bilang mesti survei ke lapangan lah, kita mesti bisa lah ngerasain kondisi video apa yang bakal kita angkat. Kita juga harus bisa ngerasain kalau kita di suasana itu gimana. Dari penyajian mungkin bisa ditambahin namanya storytelling atau dubbing kata-kata itu yang kita buat, misalnya berdasarkan dari data lah ya, kita sampaikan datanya kayak gini, lalu nanti merujuk bisa jadi kayak yang tadi berupa teguran atau masalah bisa jadi kayak ungkapan atau gimana lah, saran ke depannya, nah gitu sih. Ya. Oke, udah ya berarti. Lanjut aja pertanyaan selanjutnya. Untuk Mas Yudi nih, apa tantangan atau kendala yang paling berat menurut Mas Yudi dalam membangun self branding sampai saat ini?
awal-awalnya apa yang harus dilakukan untuk membangun self branding? Terima kasih. Tadi Tantangan. Wah, ini tantangan. Wah, ini maaf ya kalau kata-kata aku mungkin kasar. Tantangan paling itu dikatain poser. Karena tak poser. Poser itu kayak, wah, ini baru misalnya. Dulu kan aku membangun brandingku sebagai orang yang gondrong. Nah, aku dikatain poser. Apa sih Yud, poser ikut-ikutan gondrong. Paling cuman gaya-gayaan doang. Padahal enggak, itu branding biar orang gampang tahu. Jadi pakaian yang mana, gitu-gitu. Karena kayak dibilangin, baru aja gondrong 1 tahun, udah bikin postingan gini-gini. Dalam arti kagak. Ini self branding namanya. Wah, bang, ini orang. Ya itu. Nah, setelah dikatain poser waktu itu, nah itu ada 2 pilihan. Menyerah atau tetap tidak tahu malu. Saya bilang tidak tahu malu dan mencari tahu, belajar lagi. Sama konsisten. Paling penting konsisten. Konsisten akan membentuk karakter nanti. Oke. Udah, Mas. Ya, saya rasa cukup atau Oke. masih kurang? Oke, lanjut aja. Mungkin ini buat Mas Yudi sama Mas Bano juga. Teknik apa aja yang biasa kakak pakai? Teknik yang disarankan untuk pemula dan peserta acara apa saja dan yang bagaimana? Mungkin teknik buat kayak videografi gitu ya, dan fotografi itu buat pemula tuh gimana? Mungkin gitu ya. Teknik ya? Gimana ya teknik itu? Nggak ada teknik khusus sih. Iya, karena kayak gini. Muncul teknik dalam membuat video itu karena sebelumnya aku nonton film. Gini, aku sebelumnya kalau kalian pernah nonton film Parasite, yang film Korea itu, tahu nggak? Nah, itu tekniknya tuh kalau kalian perhatiin, videonya tuh cuman diem doang, kameranya tuh cuman diem, ya orangnya bergerak. Ya, nah di film itu dia benar-benar mengatur komposisi kayak gitu. Nah, aku ngikutin itu karena aku habis nonton film Parasite, besoknya ada dapat project, ya aku nerapin itu. Maksudnya kayak kalau teknik itu terselera kalian aja. Maksud, kira-kira cakep nih kalau gerak kayak gini, ya oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang misalnya masih kurang nih kayak gini, ya namanya proses. Masa kamu langsung jago? Kalau semua orang langsung jago, ya nggak ada sih namanya belajar. Oke, kalau dari Mas Bano ada masukan? Teknik ya lebih ini sih, kalau untuk pemula mungkin yang kita tahu ngeteknya mungkin ya masih beberapa hal kayak misal cuman kameranya still atau gimana gitu kan, nggak terlalu banyak yang moving atau tekniknya. Kalau untuk pembahasan teknik itu sebenarnya kita banyak belajar gini sih, research sendiri sih sebenarnya masih bisa. Intinya nggak usah mager lah untuk yang research teknik-teknik ini banyak banget kok di platform-platform YouTube atau gimana, Instagram atau itu tuh akun-akunnya memang mereka ngebahas teknik-tekniknya gitu, teknik-teknik ngetek ya, misal kayak ibarat ninja wall gitu lah gimana gitu. Intinya jangan mager untuk nyari referensi atau riset gitu lah. Oke. Terus lanjut. Seberapa penting foreground buat komposisi fotografi? Apa teknik tersebut selalu berhasil ketika untuk rendering sebuah image bangunan? Wah, baru nih kayaknya nih, render tadi. Kalau mungkin, ya silakan. Aku sendiri ya, foreground sebenarnya sejauh yang aku kerjain ya proyekku karena tugas, kalau foreground ini terkadang rasanya cukup penting, masih aku bilang cukup penting karena untuk dari rendering view sendiri kalau mau pakai foreground itu kan untuk menampilkan objeknya yang kayak kelihatan di
istilahnya ya bilangnya, karena objek jauh kita kalau kita lihat lebih dekat lagi, ini kan kita perlu foregroundnya. Jadi foregroundnya itu kayak istilahnya kayak gimana ya ibaratnya bilangnya, Simpelnya. Eh, karena kalau aku sih ngeliatnya kadang foreground tuh agak blur, jadi kayak fokus yang kita lihat itu bakal ke objek yang ingin kita fokuskan itu loh. Itu sih kalau aku. Oke. Mas Yudi gimana? Oh, kayak itu bener ya, aku bilang kayak itu untuk mempertegas objek apa yang kita mau tunjukin, itu gunanya foreground. Ya itu. Ya gitu. Sebenarnya Oke. juga tambahannya kayak biar lebih dramatis aja gitu. Lihatnya. Wah ya, kegahan. Terus lanjut. Cara update kemampuannya kayak gimana gitu? Ada komunitas yang menaungi nggak gitu? Ada yang nanya gitu. Siapa? Aku dulu nih. Ya boleh. Nah kalau aku dulu, kebetulan, awalnya kan nggak nemu komunitas tuh, cuma nonton doang. Nah terus, aduh, kalau gini-gini doang nggak dapat berkembang nih. Masa cuma nonton doang? Ya udah, nyari tahu lewat Instagram. Karena ada namanya teknologi sosial media. Cari tahu nih, ada nggak ya komunitas video Jogja? Nah, ada namanya Jogja MV, Jogja Musik Video. Nah, ketemu situ dengan orang-orang gede. Belum gede sih. Oh gitu. Ya masih kecil masih sama-sama aja ya. Cuman sekarang udah kebanyakan yang gede sih. Nah, ngobrol-ngobrol sama mereka, ini gimana ya, ini gimana ya. Ya gitu. Sampai sempat diketawain, gearnya gini doang, kameranya kamera lama, udah mati gua. Bocah nih. Tapi nggak apa-apa. Aku ngerti itu dalam artian bercanda apa ya? Bercanda anak video. Nah, kayak gitu. Ngobrol-ngobrol sama mereka. Ada komunitas namanya Jogja MV. Jogja MV. Ya, betul. Terus kalau Mas Banu gimana? Kalau aku sejauh ini belum pernah masuk komunitas gitu sih. Kalau upgrade kemampuan tuh bergurunya sama ini, Mas Yudi Pakan nih, guru saya itu. Jadi karena sebenarnya dia yang banyak yang saya coba eksplor ini, gerakan ini. Sebenarnya ya dia orangnya ini sih humble juga, terus enak juga dengan sharing. Oke. Menjilat tuh. Oke, ini ada pertanyaan nih buat Mas Banu. Kalau di tempat yang butuh persiapan banyak kan kayak ambil video di tempat yang nggak ada sumber listriknya. Pernah nggak videonya terpaksa ngambil pakai kamera HP? Aku sejauh ini belum pernah ya sampai terpaksa ngambil pakai kamera HP. Jadi kayak sebelum hari eksekusi gitu, jauh hari juga aku udah nyari tahu proyeknya bakal berapa lama atau gimana. Misal untuk terbilang proyek 1 hari, kalau misalnya kita proyek ini ke luar pulau gitu lah, ke tempat dimana memang nggak ada sumber listrik, tapi kita ngeteknya itu untuk 1 hari full. Nah itu kita estimasiin lah perlu berapa kamera. Yang paling penting kan baterainya itu berapa. Jadi kadang-kadang aku udah hitung-hitung lah estimasi baterai berapa jam gitu. Kalau bisa mungkin juga harus sebelum kita ke lapangan juga udah kita mesti megang namanya storyboard. Itu bakal mengerti apa aja. Jadi kan udah tahu nih penting-penting tag-nya bakal tag apa. Jadi itu juga bisa ngirit kita di penggunaan baterai kayak gitu. Aku gitu sih caraku. Oke. Terus pernah stuck foto-foto atau bikin video nggak? Padahal lagi ada deadline job foto atau video. Gimana tuh? Mas Yudi, Mas Banu. Stuck foto apaan? Stuck foto? Maksudnya nggak ada ide lagi. Nggak ada ide foto-foto atau bikin video gitu.
Kalau aku ya, kalau aku ngakuin aku orangnya jahil. Semua orang tak jadiin konten. Sampai ini ya, saking jahilnya, nih tak kasih lihat salah satu video. Aku bikin waktu itu lagi nongkrong di salah satu coffee shop. Iya. Ya, kita kan nongkrong, seharusnya ngobrol toh, ngobrol. Ya, lah dia malah main HP, main game. Ini udah mati nggak? Wah, ini anak ini. Udah, tak jadiin konten. Nih, kita kasih lihat. Ya, ini agak kotor dikit sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya gitu doang videonya. Ya kalau konten tuh kayaknya bakal ada terus sih. Lagi stuck kayaknya ya enggak. Aku juga pernah baru bangun pagi. Oh ini paling lucu ini. Gara-gara mimpi itu tak jadiin video gitu. Ya ide itu datang dari mana aja sih menurutku. Menurutku kalau ketika orang yang bilang, wah stuck nih, gak ada ide. Menurutku itu bukan stuck, gak ada ide. Cuman kau aja yang mager kali, lagi malas ya udah. Kalau menurutku ya, nggak tahu kalau dari Banu. Kalau Mas Banu gimana? Aku agak bingung sih ini apa pertanyaannya, pernah stuck foto-foto padahal lagi ada deadline job atau video. Kalau aku lihat kalau misalnya lagi ada job foto atau video kan pasti udah ada konsepnya ya, mungkin juga nge-stuck gitu kan untuk ambil gambarnya kayak gimana. Tapi kalau di luar konteks stuck ini dalam konteks job ya tadi udah dijelasin banget sih sama Mas Yudi tadi. Karena kan pasti kalau lagi ada job atau foto video pasti kita udah nyiapin lah bakal yang tadi namanya storyboard itu udah kita gambar dia sedemikian rupa bakal konteksnya gimana. Oh ya bentar tak tambahin. Dari tadi kan Banu bilang storyboard. Apa sih storyboard itu? Storyboard itu kayak list gitu, kayak daftar apa aja yang bakal kamu nge-tag. Jadi ibaratnya kalau di arsitek tuh, kalau kita sebelum terjun ke lapangan, survei lapangan, kita ada namanya, kalau aku bilangnya survei awal, kayak cari tahu dulu di internet. Wah, ini lokasinya kayak gimana sih? Gimana. Sebelum biar nggak di lapangan tuh kayak orang tuh lo diam, pelangak, mau ngapain nih di sini nih? Nah, yang ada kok dipukulin orang di situ. Ada namanya survei awal. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan, gimana menurut Kak Yudi dan Kak Banu ketika kita udah berniat bikin video tapi bingung atau ada kendala pas cari footage? Gimana? Ulang ya nih. Gimana menurut Kak Yudi dan Kak Banu ketika kita udah berniat bikin video tapi bingung atau ada kendala pas cari footage? Kendalanya tergantung kendalanya apa dulu nih. Kalau kendala bencana alam ya jangan dong. Ini lagi bencana alam nih, masa mau take video, gila aja bos. Tergantung kendalanya gimana. Misalnya kendalanya, wah tiba-tiba ada kuliah. Atau kira-kira ini kan ada apa sih namanya? Kuliah online ya kalian. Tiba-tiba lusanya mau presentasi nih sekarang. Padahal kita ada jadwal mau bikin video. Ya ingat dulu, kalian ini kuliah. Tanggung jawab pertama adalah kuliah. Selesai dulu kuliahnya, baru kerja video. Kalian, ya, kita ini bukan mahasiswa ini di kafe, film. Kita ini arsitek, bos. Selesai dulu kuliahmu, baru kerja ini. Oke. Kalau Mas Banu gimana? Kalau aku sih ini apa namanya, karena balik lagi sih ke kunci awalnya tadi itu, kalau aku sendiri emang dari awal udah ngeriset itu, jadi ya nggak pernah merasa bingung atau ada kendala apa-apa bentuk itu sih, karena aku tipe orangnya kayak
nggak mau pas eksekusi itu jadi apa ya namanya, banyak kurangnya itu lah. Sebisa mungkin persiapkan dengan matang, walaupun kadang-kadang ya sejujurnya aku tipenya perfeksionis, jadi ya kayak gitulah, mesti matang dulu lah di awal, nggak mau nanti bertele-tele lah di belakang. Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Kak Ya, Yudi dan Kak Banu, menurut kalian gimana menyeimbangkan idealisme pikiran kalian sebagai arsitek maupun sebagai videografer atau fotografer untuk masa depan masing-masing? Idealisme, weh. mana juga tuh. Ya, mau jawaban bercanda nggak? Jawaban bercanda itu semakin tua kamu akan semakin kompromi sama keadaan. Oke. Jadi kamu akan semakin menurun. Ya, gimana ya? Menyimbangi idealisme. Ya itu sebenarnya mesti kayak diukur gitu nggak sih? Maksudnya kayak kamu nggak bisa memaksakan gitu loh. Misalnya di arsitek bikin, kita ada dapat tugas akhir membuat bangunan apa ya konteksnya ya? Gimana ya? Gimana ya kalau arsiteknya? Wah, Banu, coba aku jelasin dulu. Wah, tapi jelasin gimana? Kalau bikin Idealisme arsitek. ya, idealisme pikiran kalian sebagai arsitek. Ya, idealismeku ini kan kadang orang bilang apa namanya, idealisme itu kayak sifat orang yang kekeh, keras gitu kan, maksudnya kayak dia maunya gini, ya udah gini 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 gini, gini gitu. Ya memang sih idealisme itu nggak bakal bisa seterusnya kita pertahankan atau gimana, tapi memang harus bisa berkompromi dengan lingkungan, karena kita memang nggak bisa melawan lingkungan sekitar kita gitu. Namun kalau aku untuk idealismeku sendiri, aku nggak punya itu, sebenarnya jadi challenge aku sendiri sih idealisme itu, dimana kayak bisa nampilin hasilnya ya. Ibarat kalau di arsitek itu kita ngelihat seni visualisasi rendering. Ini kan kayak visualisasi rendering kan masuknya tuh bisa marketing. Jadi kayak orang-orang awam lihat, wah bangunannya bakal kayak gini-gini nih. Kalau orang awam ya, kalau orang kita juga paling ya gitulah, paling beda gitu. Nah, jadi kan yang di sana disampaikan itu kan kayak sebisa mungkin kita totalitas untuk hasilin karya yang bisa buat orang lain jadi puas dan kagum nontonnya. Ya sama halnya lah di video kayak gitu. Idealis ya. Bentar, idealis itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut kalian tuh idealis itu apa? Apakah kekeh misalnya, wah saya nggak suka nih kayak gini. Ketika ada proyek bisa begini, nggak mau, nolak. Wih, sombong kali bos. Sebenarnya kalau menurutku idealis itu nggak apa-apa, asal kamu orang adaptif. Ngerti nggak? So, misalnya apa ya? Kalau di video ini, idealisnya, aku nggak suka nih bikin video yang cuman kameranya diam doang, still doang. Nah, tapi orangnya mau, wah, ini videonya still aja, diam aja, nggak usah banyak gerak. Ya udah, adaptif itulah artian, ya geraknya dikit-dikit. Yang ya itu slow mo, pelan-pelan geraknya. Nah, idealisme tetap ada, meski dikit sih, tapi nggak benar-benar ngikutin ini. Tapi paling bagus sih ya adaptif. Jadilah orang adaptif. Wih, menggurui banget saya ini bos. Padahal kita masih sama-sama mahasiswa. Oke. Berarti oke lanjut ya.
ada yang mau nanya nih, cara naikin mood kakak buat ngedit itu apa kak? Soalnya aku stok video banyak tapi males ngeditnya. Cara naikin mood ya. Eh, Wah, bentar. Cara naikin mood kan orang beda-beda. Beda-beda nih. Nah, dulu awal-awal, ya aku cerita dikit ya. Awal-awal bikin video, wah semua ngetik video langsung pulang ngedit, sehari itu langsung jadi. Wah dulu kayak gitu tuh 2016, 2015 cepat banget aku bikin video. Semakin lama ketika ada tuntutan, wah kok jadi malas ya. Wah, apa ini namanya dunia kerja ketika dibayar ada tuntutan kayak gini. Wah nggak bisa nih, gimana cara naikin moodnya? Aku kan punya banyak hobi nih. Eh, biasa biasa itu main musik. Aku kan punya band, sombong kali saya punya band. Aku punya band, aku biasa main musik gitu, main gitar lah, atau paling aneh cara naikin moodnya itu naik PJ, Trans Jogja, keliling Jogja ya udah. Suka-suka mau kemana, nanti turunnya di mana ya udah. Ya tergantung kalian, kan nggak mungkin tuh orang cuman sukanya satu, ya mungkin bisa jadi sih, tapi ya pasti kan kalau nggak cuman satu sukanya, lakuin kesukaan yang lain dulu, senangin dirimu dulu. Kan orang kan pasti punya pada hobi yang lain tuh. Kalau Mas Banu gimana? Ya kalau intinya sih misalnya lagi stuck atau nggak ada mood tuh ya memang senengin diri dulu, lakukanlah apa yang kalian biasanya lakuin dan ngerasa seneng nyaman tadi itu. Nah kalau misalnya aku sendiri, misal pengalamanku tuh kalau misalnya ngerjain baik juga satu video nih lagi nge-stuck, paling buka-buka Instagram, tapi juga kadang-kadang kelewat gitu kan. Apa tuh? Nah kalau enggak ya nonton video, tapi aku sendiri pernah dulu awal-awal tuh juga kayak ngeliat Instagram malah bablas gitu kan kelamaan gitu. Tapi aku ngeset diriku sendiri, misal sekarang nge-stuck nih, aku lihat jam, misalnya sekarang jam 17.27 gitu. Nah aku tuh selalu punya patokan kayak di angka jam yang genap misalnya kayak 30, 35, yang kelipatan 5 gitu. Ya udah aku batasin waktuku untuk selesai menghibur diri di sana, terus lanjut kerja lagi kayak gitu. Atau enggak ya udah paksa aja dirimu kerja gitu. Karena biasa kan, wah menghibur diri ya ngapain ya, nonton drakor ya, katarusan nonton drakor sampai ketiduran, sampai tidak kerja. Ya mesti maksa diri juga sih. Oke. Terus mau nanya nih, bagi Mas Yedi sama Mas Banu, seberapa penting video atau fotografi bagi kalian? Wah, penting lah, orang bisa ngasilin duit. Menurutku penting sih. Karena gini, kalau aku dulu kali ya. Karena gini, waktu di arsitek kan, jujur ya, wah jenuh banget. Gila sih kayak, rancang ini, mesti bikin konsep ini, sampai dikata-katain dosen, kamu ini arsitek, kamu bukan tukang kebun. Wah, gini, dikata-katain kayak gitu. Gara-gara masalah vegetasi doang. Dikata-katain kayak gitu. Ya udah pelariannya kemana? Main video. Karena kalau kau paksa kayak gitu juga ya bakal gila sih kayaknya kalau paksa di arsitek. Karena ya dulu kan aku kan kenapa masuk arsitek itu gara-gara main game, gara main The Sims. Wah seneng nih bikin rumah, pengen lebih tahu lah cara bikin rumah gimana. Udah masuk arsitek, wah ternyata gila bos masuk arsitek. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Oke, Mas Banu gimana? Sorry tadi patah-patah suaranya. Ini pertanyaannya. Seberapa penting video atau fotografi bagi Mas Banu? Kalau menurutku mereka punya ini peran meng-capture memori. Jadi kayak aku memang suka aja sih, kayak aku sebenarnya orangnya lupaan gitu kan. Jadi ketika apapun lebih kadang suka di capture tadi, karena kalau pas aku buka-buka atau lihat lagi ya jadi kayak self healing sendiri aja sih lihatnya. Dan menurutku juga penting gitu. Kadang-kadang jadi pelarian juga apa foto video itu.
karena yang tadi aku bilang jadi self healing diriku sendiri sih. Biar udah gila ya. Terus mungkin pertanyaan lagi nih, kalau pernah cara menyamakan menyamakan kualitas videonya gimana? Hah? Bener. Bener. Kualitas video. Bingung. Siapa tuh Lain nanya? aja deh. Baru jam berapa udah mabok dia? Ini baru jam berapa, Bos? Oke, yang lain aja deh. Buat Bang Yudi dan Banu, seberapa penting pemilihan musik untuk setiap karya videografi? Seberapa penting? Penting. Wah, penting banget lah. Bangun mood banget sih itu. Iya. Bangun mood banget. Ngikutin beatnya, temponya, gitu lah. Jadi kayak misal mood ngebangun ambience di videonya tuh, misalnya musik slow, jadi kayak ya kita main slow itu berpengaruh banget sih ke teknis kayak gitu. Jadi kayak misalkan kita mau milih musik upbeat, ya tentu pasti konsep ininya yang have fun atau benar-benar suasana yang senang gitu, happy gitu, membangun mood banget gitu. Karena kan video kan nggak cuma visual loh, kita mesti dengar juga. Ya. Gitu, penting banget itu sebuah musik itu. Oke. Kayak gini, banyak banget ya pertanyaannya. Buat Mas Banu dan Mas Yudi, dalam membuat videografi, apakah audio sangat berpengaruh dalam membangun suasana? Untuk berhasil menghasilkan suasana tersebut, apakah ada teknik khusus dalam pengambilan video untuk menyesuaikan audionya atau sebaliknya? Aku dulu Bang, untuk Manu. Audionya dulu. Audio ya, audio itu penting banget sih. Maksudnya, suara apa tuh? Audio tuh misalnya kayak gini, membangun mood. Misalnya kita mau bikin suatu video yang horor. Itu gimana? Karena kayak gini loh, karena menurutku ketika film horor ada jump scare-nya itu curang. Itu menurutku udah curang. Tapi gimana misalnya ruangan kosong, tapi bisa seram. Ya mau ditambah audio angin mungkin. Audio itu kan angin. Ini bakal ada apa nih? Kok suara angin doang? Itu kan, wah apaan nih? Kayak gitu-gitu. Audio tuh penting. Ya maaf ya bahasa gue kasar, maaf. Itu cuma bercanda doang. Oseo, ketawa-ketawanya Oseo, kenapa sih? Ya itulah, audio itu sangat penting. Ya memperhatikan kualitas audionya juga. Jangan sampai terlalu tinggi, akhirnya pecah, bikin sakit telinga. Males banget nontonnya. Kalau Mas Banu gimana? Ya penting memang audio tuh. Kadang kalau aku mau buat video itu mesti nyari lagunya dulu nih, musiknya atau audionya gitu. Itu aku dengerin full, bisa sampai 3 atau 4 kali gitulah. Jadi sambil ngebayangin udah di beat mana bakal aku taruh momen yang misalnya nih bikin video tahunan lah gitu kan. Di sana aku pingin naruh konsep muka-muka bahagia teman-teman atau orang-orang sekitar yang pernah aku capture gitu lah pakai video gitu kan. Nah aku bayangin dah di beat mana kira-kira itu bisa masuk. Udah aku taruh di sana footage yang kayak tadi. Misal di awal musiknya itu di bagian awal itu rada slow, ya paling aku bakal masukin video-video yang terbilang wide ya, menampilkan wide atau kayak bukan yang terlalu pop up ngezoom lah atau gimana gitu, bukan terlalu ngezoom atau medium zoom, lebih ke wide. Jadi kan dia menjelaskan kayak suasana di atas dulu. Gitu. Aku tambahin dikit lagi.
kan tadi nanyanya seberapa penting audio gitu. Nah, mungkin ada yang kepikiran, nah terus nentuin sebuah audio untuk membawa suasana itu gimana? Nah, gini deh, kalian pernah gak sih masuk ke dalam ruangan? Kalian kan arsitek pasti kepakan dalam ruangannya tinggi banget tuh. Ya mungkin. Pernah gak sih kebayang, wah mas ruangan ini kebayang musiknya kayak gimana? Meski nggak ada lagu ya, tapi kebayang aja di pikiran kalian. Wah, musik-musik piano nih kayak gini-gini nih. Mempertajam ruangan ini. Atau kayak misalnya lagi jalan gitu, pasti kebayang, lagu-lagu rock nih, sekut nih, cakep nih. Kayak gitu. Ya membayangkan aja. Berimajinasi. Ya, betul. Imajinasi. Tapi jangan digocok. Oke. Ini ada yang nanya nih Kak. Kak mau nanya lagi kalau mau hunting bareng Kakak bisa nggak Kak? Gitu. Wah, kalau saya sih ngomong sama manajer saya dulu ya. Enggak. Ayo hunting. Mari kita hunting. Tapi emang boleh hunting sekarang. Takutnya kan masih pandemi, masih banyak tempat-tempat yang tutup. Iya. Oh, lu mau main hunting-hunting aja, Bos. Orang pandemi. Boleh, kalau mau ngajak hunting boleh banget sih. Oke. Lanjut nih. Tools, ada yang nanya tools atau software atau gear yang dipakai untuk ngedit video atau foto maupun syuting apa aja ya? Tuh. Kalau aku asal dari tools ini software untuk editing. Kalau foto tuh aku makainya Lightroom atau Photoshop. Kalau video pastinya pakai Premiere. Tapi kalau untuk animasi di bangunan tuh pakai Lumion sih. Terus kalau untuk gearnya sendiri ya aku ada kamera sih mirrorless ya punya sendiri. Tapi kalau untuk alat-alat tambahan kadang minjem di teman atau ya cari sewaan aja buat pendukung dan lain-lain gitu. Ya. Mas Yudi gimana? Software ya. Kalau sekarang itu aku makainya Final Cut Pro. Terus gear sih ya gearku masih kamera yang lama Canon 550. Tapi karena saya punya teman-teman yang baik, ada Banu, ada teman-temannya lain. Boleh lah minjem, nanti bayar. Oke sip Kak, datang aja ke rumah. Oke. Nah itu perbanyak teman biar mempermudah kerjamu. Kalau kerja sendiri ya susah bos. Kalau untuk foto nih ada kan juga yang nanya foto. Kalau foto sih kalau benar-benar kayak profesional gitu, misalnya untuk branding apa gitu, untuk misalnya dijual atau pameran ya itu pakai Lightroom. Tapi kalau cuman untuk di Instagram gitu, ya saya kan orangnya malas banget ya. Ya tinggal masukin pakai HP aja, pakai apa sih Vesco itu, kayak gitu aja. Saya orang malas, jadi membuat saya lebih kreatif. Sombong kali bos. Oke, mungkin itu aja ya pertanyaannya. Terus sebagai penutup nih, aku minta closing statement-nya tentang mengembangkan hobi sebagai seorang mahasiswa arsitek. Gimana? Wah. Mengembangkan hobi sebagai seorang arsitek. Aku ngutip aja dari ini salah satu seniman namanya Alip John. Dia bilang kayak gini, ibaratkan benderamu setinggi mungkin, jangan sampai setengah tiang. Maksudnya lakuin aja kau suka, bener-bener kau pol-polan situ lakuin, kau berkembang terus. Karena kalau cuma setengah-setengah kau lakuin, akan benderamu kan setengah tiang, alias kau mati. Hobimu akan mati. Oke. Kalau Mas Banu gimana? Ya masuklah gitu ya punya IUPP yang karena lebih menentukan. Cuman kalau saya sendiri di arsitek yang saya dapat saya pelajari di arsitek itu ilmunya tuh banyak ya. Memang apa-apa kayak kita bisa pelajari masuk ke bisnis atau gimana tuh bisa. Yang saya rasain juga tuh pengalamannya tetap berproses terus gitu. Ibarat kayak lagi kita dapat proyek studio dari awal desain, survei,
analisis, terus konsultasi, terus dosen tiba-tiba suruh merubah, terus ya udah ikutin perubahan. Namanya itu proses kan dari semua itu. Yang saya dapat pelajari itu ya memang setiap proses harus dijalani terus atau nikmatilah prosesnya itu, baik ya capek atau enggaknya, apa kadang pasti ada yang ngeluh atau gimana, ya tetap jalani aja prosesnya, jangan terlalu dibikin beban atau gimana itu. Nah, itu sih yang jadi pegangan saya buat terus lanjut ke depan gitu. Oke. Ini gak ada jargon nih. Gak ada jargon. Tara Tadung 2020. Tara Tadung. Enggak ya? Belum. Oh belum. Nggak tahu deh. Ini Mas, ada satu pertanyaan lagi. Nanya di boleh. YouTube. Mau nanya bagusan Final Cut Pro atau Adobe Premiere Pro? Final Cut lah. Gak tau ya, beda-beda tiap orang. Kalau aku dulu pernah belajar pakai Adobe Premiere. Wah, susah banget, aku nggak bisa. Ya udah pakai Final Cut. Kalau Banu kan ya jago. Nggak juga. Ya sebenarnya Final Cut juga ada enak-enaknya, efeknya lebih bagus-bagus kan. Lebih praktis. Dengan kalau Premiere ya mesti buatnya manual, itu aja sih kan. Plus minusnya gitu. Oke. Berarti langsung aja ya aku simpulin dari semuanya. Hobi merupakan sesuatu yang kita sukai dan mempelajari hal tersebut mengikuti proses yang membuat skill maupun sense kita semakin baik dan semakin kita nikmati. Arsitektur juga mengajarkan hal yang sama, di mana prosesnya dalam memperdalam ide dan inovasi dalam seni visual, seperti pengalaman Mas Banu dan pesan dari Mas Yudi. Arsitek adalah pelayan masyarakat, sehingga arsitek harus berteman dengan siapapun itu. Ide bisa muncul dari siapa saja dan dari mana saja. Dan hal tersebut yang membuatnya istimewa. Oke, sekian sharing-sharing hari ini. Karena waktu yang terbatas, untuk teman-teman yang masih ingin tahu lebih lanjut tentang videografi atau fotografi, bisa hubungin Kak Yudi lewat IG-nya mungkin ya, Yudi Fakan nama IG-nya ya. Sama Mas Banu di IG-nya namanya Banu Brawijaya. Terus untuk tetap update acara sharing selanjutnya, silakan follow akun YACP di @YACP Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Banu dan Mas Yudi atas sharing-sharing videografi fotografinya. Juga kepada teman-teman makasih udah mengikuti acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di acara sharing YACP yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Dah.